Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kau tak perlu membukanya sekarang. Pangeran Joyce menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya dan berkata, apakah ini semangat bela diri kalian, orang Tiongkok? Lumayan, lumayan. Menurutnya, sungguh bodoh mengambil inisiatif untuk melepaskan rantai demi lawan. Jika hanya sekedar bertukar cerita, pendekatan ini juga dapat merebut hati penonton. Namun dalam pertarungan hidup dan mati seperti itu, melakukan sesuatu yang membuat lawan lebih kuat tidak diragukan lagi merupakan perilaku yang sangat konyol. Li Tian kembali sadar setelah mendengar kata-kata Pangeran Joyce. Melihat tahanan tergeletak di lantai di aula, warna darah di wajahnya perlahan menghilang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan rasa gelisahnya meningkat tajam. Seperti yang dikatakan Pangeran Joyce. Sekarang, dia benar-benar tidak perlu membuka rantainya. Namun apakah ini suatu hal yang baik? Sama sekali tidak. Fang Yu membuka borgol rantai seorang tahanan adalah konsep yang sama sekali berbeda dengan dirinya yang membuka borgol rantai seorang tahanan. Jika dia melepaskan tahanan itu, mungkin tindakan ini akan membuat tahanan itu merasa berterima kasih dan membantunya menyingkirkan Fang Yu. Namun kini, Fang Yu telah melepaskan para tahanan. Dengan cara ini, para tahanan yang awalnya tidak memiliki dendam pribadi terhadap Fang Yu kemungkinan besar akan berbalik melawannya. Wajah Li Tian sepucat kertas. Ia dijuluki sebagai seorang jenius sejak ia masih kecil, apalagi setelah ia dewasa, ketika dihadapkan dengan berbagai pilihan, ia selalu mengambil pilihan yang paling benar. Tetapi kali ini, dia samar-samar merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Dia seharusnya tidak membebaskan para tahanan. Sebelumnya, dia seharusnya tidak mencapai kesepakatan dengan Pangeran Joyce untuk mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Lapisan tipis keringat muncul di dahi Li Tian. Dia perlahan mundur, merogoh saku celananya, mengeluarkan telepon selulernya, dan menelepon kakeknya di rumah. Kakek, rantai pria itu telah dilepaskan. Tahanan itu terbaring di tanah dan butuh waktu lama untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Ketika dia menatap Fang Yu lagi, tidak ada cahaya merah di matanya dan aura pembunuhnya menghilang. Fang Yu memutuskan rantai dan menyelamatkannya dari api penyucian. Ini bukan musuh, ini dermawan. Tahanan itu berdiri dan berlutut dengan satu kaki ke arah Fang Yu. Siapa namamu? Fang Yu bertanya sebelum tahanan itu sempat berbicara. Ya, jawab tahanan itu. Baiklah, teruslah berjuang. Biar kulihat seberapa kuat tubuh fisikmu, kata Fang Yu. Bairan mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, lalu menggelengkan kepalanya, kau telah melepaskan belengguku, jadi kaulah dermawanku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi aku melepaskan rantai itu hanya agar kau bisa memulihkan kekuatanmu sepenuhnya untuk melawanku, kata Fang Yu tanpa daya. Bairan menundukkan kepalanya sedikit, seolah berpikir, lalu berdiri. Dia menggerakkan lengan dan kakinya, sambil menimbulkan serangkaian suara berderak renyah. Jika kau ingin bertanding denganku, aku bersedia menemanimu, kata Bairan, tapi, berhenti bicara dan mulai saja bertarung. Kau juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meregangkan ototmu. Demi menghormatimu, aku akan lebih serius kali ini. Sebelum selesai berbicara, Fang Yu meninju Bairan. Bairan mengangkat tangan kanannya, mencoba menangkis pukulan Fang Yu. Ledakan. Dengan suara keras, Bairan terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus dan menghantam tembok di belakangnya dengan keras. Bairan turun dari tembok dan menatap Fang Yu di kejauhan, dengan semangat juang di matanya. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa kemungkinan besar dia bukan tandingan Fang Yu. Namun, seperti yang dikatakan Fang Yu, anggota tubuhnya tidak dapat bergerak bebas selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, bertarung dengan orang kuat seperti Fang Yu hanya akan menguntungkannya. Setelah terbebas dari belenggu rantai, kecepatan dan kekuatan Bairan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Bairan menendangkan kakinya dan menyerbu ke depan. Dalam sekejap mata, dia menyerbu ke depan Fang Yu, mengaitkan tangan kanannya ke tangan kiri, dan memukul perutnya dengan tangan kirinya, kedua tangan dikepalkan bersamaan. Fang Yu mengangkat kaki kirinya dan menggunakan lututnya untuk menangkis tinju kiri Bairan. Ia mengayunkan tangan kirinya ke depan dan menangkis tinju kanan Bairan. Pada saat yang sama, tinju kanan Fang Yu telah mengenai pipi Bairan. Bairan terbang lagi, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kecepatan dan kekuatan ini masih belum cukup baik, kata Fang Yu. Bairan berjuang untuk bangun dan menyeka darah dari hidung dan mulutnya. Dia menatap Fang Yu, keterkejutan di matanya tak terlukiskan kata-kata. Dia benar-benar merasa bahwa dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi Fang Yu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baik kecepatan maupun kekuatan setiap pukulan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah Fang Yu masih terlihat santai dan tenang. Lupakan saja, kau baru saja melepaskan rantainya dan tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Ayo bertarung lain kali, kata Fang Yu sambil melambaikan tangannya. Bairan hanya merasakan nyeri hebat di dada dan pipinya. Dia benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Karena dia mempunyai hal yang lebih penting untuk dilakukan.
Dermawanku, aku akan berlatih denganmu lain kali ada kesempatan. Aku punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, kata Bairan sambil membungkuk kepada Fang Yu. Fang Yu mengangguk dan melirik ke lantai 2. Pada saat ini, Li Tian telah menghilang. Dan Pangeran Joyce memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Situasinya jelas. Tahanan itu tidak sebanding dengan Fang Yu dan sekarang menganggap Fang Yu sebagai dermawannya. Malam ini, tak seorang pun dapat menghadapi Fang Yu. Brengsek. Pangeran Joyce mengepalkan tangannya, amarah membara di dadanya, tetapi dia tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Dia berbalik dan ingin berbicara dengan Li Tian, tetapi mendapati Li Tian sudah pergi. Wajah Pangeran Joyce menjadi lebih buruk lagi. Di aula, Bairan melihat sekeliling dan melepaskan kekuatan kesadaran spiritualnya, menyebarkannya ke seluruh klub Xingyue. Mau lari. Tatapan Bairan dingin dan dia bergegas keluar pintu. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Sebagian besar orang yang hadir berasal dari keluarga sekuler, di mana mereka pernah menyaksikan pertarungan sengit antar prajurit. Terlebih lagi, masih banyak orang yang belum mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Fang Yu tiba-tiba berkelahi dengan seseorang yang tampak seperti tahanan. Perkelahian itu sangat sengit, lalu tiba-tiba berhenti, dan tahanan itu bergegas keluar pintu. Tuan Fang, Qin Lang berjalan di belakang Fang Yu. Kamu bisa pergi sekarang. Fang Yu berbalik dan berjalan menuju pintu. Qin Lang mengikuti di belakang Fang Yu. Setelah mengambil 2 langkah, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Tuan Fang, apa yang terjadi? Qin Lang mendengar suara ledakan keras sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya. Fang Yu melompat ke lantai 2 dan berdiri di depan Pangeran Joyce. Para tamu yang ada di dekatnya segera mundur dan berlari ke bawah. Tak seorang pun ingin terlibat. Terutama Chen Yi, dia berlari sangat cepat dan ingin melompat langsung dari lantai 2. Yang mulia, berhati-hatilah. Kelompok pengawal dan anggota keluarga kerajaan segera mengepung Fang Yu. Fang Yu berdiri di depan Pangeran Joyce, kurang dari setengah meter jauhnya, cukup dekat. Pangeran Joyce memandang Fang Yu di depannya dan merasa sedikit bingung. Setelah melihat pertarungan antara Fang Yu dan Bairan, dia tahu betul seberapa kuat kekuatan fisik Fang Yu. Tanpa bantuan istana, dia tidak akan sebanding dengan Fang Yu. Kalau aku tidak menyingkirkanmu hari ini, kau pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkanku di masa depan. Fang Yu berkata dengan tenang, karena kau di sini hari ini, wajar saja kalau aku menyingkirkanmu, masalah masa depan. Benar, Pangeran Joyce tampak pucat, tetapi martabat yang datang dari keluarga kerajaan membuatnya tetap tenang. Fang Yu, pikirkan baik-baik. Kalau kau menyerangku, konsekuensinya akan sangat berat, kata Pangeran Joyce dengan suara berat. Para penjaga dan anggota keluarga kerajaan di sekitarnya perlahan mendekati Fang Yu. Kalau kau punya nyali, kau bisa membuatku membayar harganya sekarang daripada membiarkanku menunggu akibatnya. Fang Yu tersenyum sinis. Sombong, sombong sekali. Kemarahan Pangeran Joyce hendak meledak. Sebagai juru mudi keluarga kerajaan North, dia tidak pernah mengalami ejekan dan provokasi seperti itu. Yang mulia, mundurlah, kami akan mengalahkan orang kasar ini. Beberapa anggota keluarga kerajaan di sekitarnya tidak dapat menahannya dan menyerang Fang Yu bersama-sama. Aura kekuatan ilahi meledak dari mereka, meskipun tidak kuat, itu sangat jelas. Ledakan. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya tanpa menoleh. Sejumlah besar energi sejati langsung terkondensasi di telapak tangannya dan meledak keluar. Sebelum para anggota keluarga kerajaan itu dapat mengambil tindakan apapun, mereka terhempas oleh ledakan ki sejati, dan berteriak kesakitan. Ketika para penjaga di sisi lain melihat pemandangan ini, raut wajah mereka berubah drastis. Mereka langsung berhenti dan hendak menyerbu Fang Yu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya. Kelompok penjaga ini juga tertembak. Seluruh bangunan berguncang, puing-puing beterbangan, dan asap serta debu ada di mana-mana. Koridor di lantai 2 hampir runtuh. Di seluruh lantai 2, hanya Fang Yu dan Pangeran Joyce yang tersisa. Pangeran Joyce menatap Fang Yu di depannya, wajahnya pucat dan dia menelan ludah. Dia ingin tetap tenang, dia ingin menjaga martabat seorang kepala kerajaan. Namun pada akhirnya, ketakutan mengalahkan martabat. Pangeran Joyce mundur 2 langkah dan membungkuk. Fang Yu, aku sungguh-sungguh minta maaf padamu. Aku berjanji tidak akan merepotkanmu lagi di masa depan, kata Pangeran Joyce dengan suara serak. Janji itu tidak ada gunanya. Aku kenal kalian baik-baik. Kalian bicara di depan umum, tapi melakukan hal lain di balik layar, kata Fang Yu sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Pangeran Joyce. Fang Yu, jangan pergi terlalu jauh. Pangeran Joyce mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan berdiri. Fang Yu tidak mengatakan apapun dan mengangkat tinjunya. Pangeran Joyce mengepalkan tinjunya dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan suci murni terpancar dari tubuhnya. Joyce berjalan mendekat dengan mata yang bersinar terang dengan cahaya biru. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan sebilah pedang panjang dan tipis mengembun di tangannya. Dia mencengkeram rapier erat-erat dan menebas ke arah leher Fang Yu. Memanggil, bilah pedang yang tajam membelah udara, membawa aura yang ganas.
Fang Yu bahkan tidak menghindar dan mengangkat tangan kanannya. Retakan. Bila pedang itu mengenai lengan kanan Fang Yu, menimbulkan suara renyah. Tetapi tidak ada sedikit pun goresan di lengan Fang Yu. Melihat kejadian itu, Pangeran Joyce yang tadinya ragu, menjadi semakin panik. Guntur ilahi. Pangeran Joyce melantunkan mantra dan mendorong tangan kirinya ke depan. Retakan. Beberapa sambaran petir besar berkumpul di udara, disertai guntur dan kilat, lalu menyambar ke arah Fang Yu. Fang Yu masih tidak menghindar dan tetap tersambar petir yang dahsyat. Ledakan. Fang Yu melangkah maju lagi. Setiap langkah yang diambilnya membuat Pangeran Joyce sangat kesal. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dahi Pangeran Joyce dipenuhi keringat dan pakaian belakangnya basah kuyup. Dia membuka telapak tangan kanannya, dan rapier di tangannya menghilang, dan malah mengembun menjadi tongkat sihir. Joyce meraih tongkat itu dan merapal mantra ke arah Fang Yu. Kutukan kematian. Cahaya abu-abu muncul di tongkat itu dan dengan cepat terbang menuju Fang Yu. Ini adalah mantra terkuat yang dipelajarinya dari seorang penyihir terkenal, yang dapat membuat orang yang terkena kutukan langsung bersembunyi di tempat. Fang Yu masih tidak menghindar, membiarkan cahaya abu-abu dari tongkat itu menembus tubuhnya. Pangeran Joyce menatap Fang Yu dengan penuh harap. Mati, mati. Namun Fang Yu bahkan tidak mengerutkan kening. Kutukan kematian merasuk ke dalam tubuh Fang Yu tanpa menimbulkan efek apapun. Pangeran Joyce benar-benar tercengang. Bahkan mantranya tidak efektif terhadap Fang Yu. Fang Yu melangkah maju dan berjalan di depan Pangeran Joyce. Engah. Kaki Pangeran Joyce lemas dan dia terjatuh ke tanah. Fang Yu, jika sesuatu terjadi padaku hari ini, kamar dagang Huai Bei, kata Pangeran Joyce dengan suara gemetar dan wajah pucat. Klik. Fang Yu menginjak tangan kiri Pangeran Joyce, menimbulkan suara patah tulang. Ah! Pangeran Joyce berteriak. Pada hari kerja, ia selalu mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Tuhan, sangat agung, dan lebih sombong daripada siapapun. Tetapi sekarang, menghadapi ancaman kematian, dia menemukan bahwa identitas ini tidak berguna baginya. Fang Yu, jika kau membiarkanku hidup, seluruh keluarga kerajaan Nordik akan mematuhimu. Pertahanan psikologis Pangeran Joyce runtuh total. Dia menutupi tangan kirinya, berlutut di tanah, dan menempelkan dahinya ke tanah. Fang Yu menatap Pangeran Joyce tanpa ekspresi dan berkata, "Jawab aku, kenapa kau mengaku sebagai keturunan dewa? Apa dasarmu?" Mendengar pertanyaan itu, Pangeran Joyce mengangkat kepalanya dan menjawab, karena keluarga kita memang diberkati Tuhan." Tolong katakan terus terang, Fang Yu mengerutkan kening. 30 tahun yang lalu, ayah saya, yang saat itu adalah seorang pangeran, bertemu dengan seorang wanita yang terluka saat ia sedang berburu, dan ia membawanya kembali ke istana untuk dirawat. Setelah wanita itu pulih, ia berkata ingin berterima kasih kepada ayah saya karena telah menyelamatkan hidupnya, dan meninggalkan kami sebuah guci giok berisi cairan perak. Dia bilang selama kamu meminum cairan ini, kamu bisa mengubah fisikmu dan mendapatkan kemampuan yang hebat. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kamu bisa melibatkan Tuhan dalam masalah ini? Karena, wanita itu adalah Tuhan. Ayahku dan sekelompok pengawal kerajaan melihat dengan mata kepala sendiri sepasang sayap bercahaya muncul di belakang wanita itu, lalu ia terbang ke langit, jawab Pangeran Joyce, menahan rasa sakit di tangan kirinya. Sayap bercahaya. Fang Yu tertegun, lalu bertanya, apa warna cahayanya? Pangeran Joyce berpikir sejenak dan menjawab, kelihatannya berwarna emas. Emas. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat Hong Lian melawannya, sayap yang tumbuh darinya tampak seperti api yang menyala-nyala. Namun apinya berwarna merah terang, tetapi dari kejauhan mungkin terlihat seperti emas. Mungkinkah wanita yang dibicarakan Joyce adalah Hong Lian? Apa ciri-ciri fisik wanita itu? Fang Yu bertanya lagi. Aku belum pernah melihatnya secara langsung, tapi ayahku membuat patungnya. Dari penampilannya, dia bukan orang Eropa, tapi berwajah Oriental, jawab Pangeran Joyce. Berapa umurnya? Apakah dia baru sekitar 15 atau 16 tahun? Tanya Fang Yu. Pangeran Joyce, yang kesakitan tak tertahankan, membenturkan dahinya ke tanah dan berkata sambil menggertakkan gigi. Tidak, aku tidak ingat ayahku mengatakan itu. Dan dilihat dari ukuran patungnya, dia seharusnya sudah dewasa. Orang dewasa. Sekilas keraguan melintas di mata Fang Yu. Sosok gadis berusia sekitar 15 tahun itu sangat berbeda dengan sosok wanita dewasa, dan itu bisa dilihat sekilas. Joyce tidak perlu berbohong di tempat seperti ini. Namun jika wanita itu adalah wanita dewasa, maka dia bukanlah Hong Lian. Namun dari perspektif lain, Hong Lian dibawa oleh Gary, dan basis Gary ada di Eropa. Keluarga kerajaan Nordik juga ada di Eropa, dan ayah Joyce pasti bertemu wanita itu saat berburu di Eropa. Keduanya muncul di Eropa, tapi mereka bukan orang yang sama. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu penuh dengan keraguan. Tuan Fang, saya sudah menceritakan semuanya. Saya bersedia mematuhi Anda. Tolong biarkan saya hidup, kata Pangeran Joyce, yang sedang berlutut di tanah, dengan suara gemetar. Bagi Fang Yu, menjaga Joyce tetap hidup lebih berharga daripada membunuhnya.
Jadi Fang Yu berjongkok dan menyentuh dahi Joyce dengan tangan kanannya, meninggalkan bekas di jiwanya. Sekarang, aku bisa menghabisimu hanya dengan satu pikiran, kata Fang Yu. Pangeran Joyce menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Ketika aku memutuskan apa yang ingin kau lakukan, aku tentu akan memberitahumu. Fang Yu berbalik dan pergi. Awalnya dia ingin menyerap kekuatan suci dalam tubuh Joyce, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dengan kondisinya saat ini, kekuatan suci tersebut tidak ada gunanya baginya dan hanya membuang-buang waktu. Jika dia ingin menerobos sekarang, dia hanya bisa menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Kembali ke lantai pertama, berdiri di depan Qin Lang yang terkejut, Fang Yu tersenyum dan berkata, saya menggunakan metode paling sederhana dan paling kasar untuk menyelesaikan masalah Joyce secara permanen. Qin Lang tidak mengatakan apa-apa, dia tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Dengan kualifikasi dan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari menyadari kebenaran bahwa yang kuat dihormati. Ledakan. Begitu Fang Yu dan Qin Lang keluar dari gerbang gedung klub, mereka mendengar suara ledakan yang datang tidak jauh di depan, bercampur dengan tangisan menyedihkan. Wajah Qin Lang berubah dan dia menatap Fang Yu. Keluarga Li pasti akan runtuh malam ini, kata Fang Yu. Wajah Qin Lang terkejut dan dia hendak berbicara. Pada saat ini, suara hembusan angin terdengar dari depan. Sesosok mendarat di depan Fang Yu. Itu Bairan dengan rambut berantakan. Pada saat ini, seragam penjara putih Bairan ternoda oleh banyak noda darah merah cerah, dan dia memegang seseorang di tangan kanannya. Kalau diperhatikan lebih teliti, ternyata lelaki yang dipukuli sampai babak belur itu adalah Li Tian yang tadinya tampan dan anggun. Li Tian tidak mati, tetapi malah merintih kesakitan. Dermawanku, tolong tinggalkan aku informasi kontakmu. Setelah aku membalas dendam pada bajingan Yi Duan Liu itu, aku akan kembali untuk membalasmu, kata Bairan. Fang Yu menatap Qin Lang, dan Qin Lang segera mengeluarkan buku catatan kecil dari saku dalam kemejanya, menulis nomor ponsel Fang Yu di atasnya, merobek halaman itu dan menyerahkannya kepada Bairan. Ini nomor ponselku, kata Fang Yu. Bairan memasukkan selembar kertas ke sakunya. Ayo pergi. Fang Yu berjalan menuju tempat parkir di depan, berbalik setelah beberapa langkah, dan berkata, ngomong-ngomong, sebelum balas dendam, aku sarankan kamu potong rambut dulu, mandi, ganti baju, dan sebagainya. Sejujurnya, bau badanmu lumayan menyengat. Bairan menatap punggung Fang Yu yang menjauh, matanya berkedip-kedip. Kemudian, dia menatap Li Tian yang ada di tangan kanannya, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin, dan dia melemparkannya dengan ganas. Tuan Fang, orang ini. Qin Lang hendak bertanya setelah kembali ke mobil. Pada saat ini, ponsel Fang Yu bergetar, dan ternyata panggilan dari Ye Sengsui. Tuan Fang, sekelompok orang sedang mencari Anda. Dia, mereka. Nada bicara Ye Sengsui tergesa-gesa, dan dia jelas sangat gugup. Halo, Fang Yu. Saya Gao Yang, dari grup Xuanwu. Saat itu, suara di ujung telepon tiba-tiba berubah menjadi suara laki-laki yang berat. Fang Yu mengerutkan kening, dan tatapan dingin melintas di matanya. Apakah kau langsung pergi ke kediamanku? Tanya Fang Yu dingin. Karena apa yang kau lakukan sebelumnya, aku harus berbicara denganmu, kata Gao Yang. Baiklah, aku akan pulang, kata Fang Yu dengan tenang. Setelah menutup telepon, Qin Lang yang duduk di seberangnya melihat wajah Fang Yu yang dingin, jadi dia bertanya, Tuan Fang, apakah Anda dalam masalah? Tidak ada yang serius, hanya ada orang kasar yang masuk ke rumahku, jawab Fang Yu. Siapa itu? Qin Lang mengerutkan kening dan berkata, jika kamu butuh bantuan, seharusnya orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Beijing yang melakukannya. Tidak perlu bantuan, aku bisa mengatasinya sendiri, kata Fang Yu. Seseorang dari Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Wajah Qin Lang berubah. Sebagai seseorang yang tumbuh di ibu kota, saya sudah sering mendengar nama Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Ini adalah organisasi yang paling kuat dan berwibawa di dunia seni bela diri Cina. Ini adalah satu-satunya asosiasi seni bela diri tingkat tertinggi di semua tingkatan dan memimpin semua asosiasi seni bela diri. Semua aturan dalam dunia seni bela diri dibuat olehnya. Fang Yu dikunjungi oleh seseorang dari Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Itu berarti dia pasti memiliki konflik dengan Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Kau pasti berpikir menyinggung Asosiasi Bela Diri Ibu Kota adalah hal yang mengerikan, kan? Fang Yu menatap Qin Lang dan tersenyum. Qin Lang tidak mengatakan apapun, wajahnya serius. Dia pernah mendengar dari kakeknya Qin Wudao bahwa ada banyak bakat terpendam dalam Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota, dan bahwa asosiasi itu berisi sejumlah besar prajurit elit yang cukup untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Sejak berdirinya Ikatan Pencak Silat Ibu Kota, siapapun yang telah menyinggung Ikatan Pencak Silat Ibu Kota, baik perorangan, keluarga, maupun sekte, tidak akan luput dari sanksi, tanpa terkecuali. Jika Fang Yu benar-benar menarik perhatian Asosiasi Seni Bela Diri Beijing, konsekuensinya akan sangat serius. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Qin Wudao telah melakukan pekerjaan dengan baik di bidang ini, kata Fang Yu. Qin Lang menatap Fang Yu dengan bingung, tidak mengerti apa maksud Fang Yu.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke apartemenku? Fang Yu berbalik dan bertanya kepada sopir. Mungkin akan memakan waktu 15 menit lagi, Tuan Fang, jawab pengemudi itu. 15 menit. Terlalu lama. Sebaiknya aku pulang sendiri, kata Fang Yu. Jika tidak ada orang di apartemennya, Fang Yu tidak akan terburu-buru kembali. Tapi Ye Sengshui dan Hong Lian masih berada di apartemen saat ini, jadi Fang Yu harus bergegas. Pengemudi menepi ke pinggir jalan. Fang Yu mendorong pintu dan keluar dari mobil. Tuan Fang, kalau butuh bantuan, beritahu saja saya, kata Qin Lang di dalam mobil. Baiklah, aku pergi. Fang Yu berbalik dan berjalan menuju gang di pinggir jalan, lalu tiba-tiba melompat dan terbang ke udara. Qin Lang menatap kepergian Fang Yu dengan kerutan di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Wudao. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Fang Yu kembali ke komunitas tempat apartemen itu berada dan mendarat langsung di balkon rumahnya. Menarik, apakah kau mencoba mengepung dan menekanku? Bahkan sebelum dia mendarat, dia sudah memindai seluruh apartemen dengan indera spiritualnya. Total ada 20 prajurit di atas tingkat Grandmaster, 10 di antaranya menjaga pintu utama di lantai pertama apartemen, dan 10 lainnya menjaga pintu lift di lantai 19. Di dalam rumah, ada 3 martial honored honest dan 1 martial saint yang menunggu. Jajaran seperti itu cukup untuk menggemparkan keluarga-keluarga seni bela diri besar di Huaibei. Fang Yu masuk dari balkon dan melihat Zhao Jidao duduk di sofa. Ketika Zhao Jidao melihat Fang Yu berjalan masuk dari balkon, wajahnya berubah ketakutan, tetapi dia segera tenang. Ada begitu banyak prajurit di sekelilingnya, dan seorang dewasa dari kelompok Xuanwu duduk di sebelahnya. Ia tidak perlu takut pada apapun. Hari ini adalah akhir dari Fang Yu yang sombong ini. Memikirkan hal ini, Zhao Jidao merasa jauh lebih bahagia dan bahkan tersenyum pada Fang Yu. Ye Sengshui berdiri di samping, menuangkan air untuk beberapa orang di ruang tamu, sementara Hong Lian tidak ada di ruang tamu, tetapi masih tidur di kamar tidur. Tuan Fang, ketika Ye Sengshui melihat Fang Yu, dia langsung berdiri dan membungkuk pada Fang Yu. Fang Yu mengangguk, duduk di sofa di sebelahnya, dan menatap keempat prajurit dari grup Xuanwu di depannya. Ye Sengshui segera menuangkan secangkir teh untuk Fang Yu lalu melangkah mundur. Dia tahu betul bahwa semua orang di depannya adalah orang penting. Sebelum hari ini, tokoh berpangkat tertinggi yang pernah ditemuinya adalah Huang Lin, wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Namun kini Zhao Jidao muncul sendiri, dan membawa serta 4 orang yang bahkan Zhao Jidao harus perlakukan dengan hormat. Ini pertama kalinya Ye Sengshui melihat situasi seperti ini, ia merasa gugup dan sedikit takut. Meskipun orang-orang ini sangat sopan dan ramah, dia selalu merasa bahwa tujuan mereka hari ini bukanlah untuk bersahabat. Fang Yu menyesap tehnya dan menatap satu-satunya pendekar alam bela diri suci yang duduk di hadapannya. Dia tahu bahwa orang ini pastilah Gao Yang yang baru saja berbicara dengannya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Fang Yu. Semenjak Fang Yu muncul, Gao Yang terus menatap Fang Yu dengan tatapan serius, alisnya sedikit berkerut, seolah tengah memikirkan sesuatu. Dia tersadar dari lamunannya saat mendengar pertanyaan Fang Yu. Gao Yang menatap Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, beberapa waktu lalu, Zuo Hongru datang ke Huaibei untuk membantu membasmi para pejuang yang kejam, tetapi dia tidak berhasil dan gugur di tanganmu. Apakah kau mengakui perbuatanmu? Akui saja, tapi aku harus tegaskan bahwa dialah yang menyerang lebih dulu, dan aku hanya melawan balik untuk membela diri. Siapa sangka dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, kata Fang Yu sambil merentangkan tangannya. Melihat sikap Fang Yu yang sembrono, Gao yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi 3 bawahan martial honored realm di sampingnya menunjukkan kebencian di wajah mereka. Meskipun mereka tidak mengenal Zuo Hongru, mereka adalah anggota kelompok Xuanwu dan memiliki rasa kehormatan kolektif tertentu. Sikap Fang Yu tidak menunjukkan sedikit pun permintaan maaf, tetapi malah penuh dengan sarkasme. Ini bukan saja penghinaan bagi Zuo Hongru, tetapi juga penghinaan bagi kelompok Xuanwu mereka. Ketiganya menatap Gao yang pada saat yang sama, menunggu instruksi. Menurut perintah atasan mereka, tujuan mereka adalah menangkap Fang Yu. Sekarang Fang Yu telah muncul, penangkapan dapat segera dilakukan. Namun Gao yang tidak berbicara lama. Fang Yu, bagaimana sikapmu? Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Pada saat ini, Zhao Jidao tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk tampil. Akan bermanfaat baginya untuk meninggalkan kesan yang baik di depan para penjaga grup Xuanwu ini. Fang Yu melirik Zhao Jidao dengan pandangan jenaka. Wajah Zhao Jidao sedikit berubah, dan ia gugup, tetapi ia tetap berkata dengan tenang, kau melakukan hal yang mengerikan, tetapi kau tidak merasa menyesal. Sungguh tidak masuk akal. Hari ini, Tuan Gao dan aku datang ke sini hanya untuk... Diam. Gao yang tiba-tiba berbicara, menyela Zhao Jidao. Wajah Zhao Jidao membeku dan dia langsung menutup mulutnya. Sejujurnya, aku menyingkirkan orang yang buruk untukmu. Fakta bahwa seseorang seperti Zuo Hongru bisa masuk ke grup Xuanwu adalah kesalahan besar dalam pemilihan orang-orangmu.
Fang Yu berkata dengan ringan, orang ini jauh dari memenuhi standar, baik dari segi kekuatan maupun karakter. Presiden Zhao seharusnya memahami hal ini dengan sangat baik. Fang Yu memandang Zhao Jidao. Wajah Zhao Jidao berkedut. Kamu, Yang Suo, seorang bawahan yang duduk di sebelahnya, tidak dapat menahannya dan berdiri. Duduklah, kata Gao Yang sambil melirik Yang Suo. Tuan Gao, Fang Yu sangat arogan. Beraninya dia mengomentari tim Xuanwu kita seperti ini, geram Yang Suo sambil menggertakkan giginya. Aku memintamu untuk duduk, kata Gao Yang dengan nada berat dan mengerutkan kening. Wajah Yang Suo memerah, tetapi dia tidak berani menentang perintah itu dan harus duduk. Ketua Zhao, apa yang dilakukan Zhuo Hongru setelah dia tiba di Huaibei? Gao Yang memandang Zhao Jidao dan bertanya. Menghadapi pertanyaan Gao Yang, Zhao Jidao tampak ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Laporkan semua yang telah dilakukan Zhuo Hongru dengan jujur, kata Gao Yang dengan nada serius, matanya menyala-nyala. Aura yang begitu kuat membuat jantung Zhao Jidao berdebar kencang dan keringat membasahi dahinya. Ia tak berani lagi memikirkan hal-hal buruk. Setelah Tuan Zhuo datang ke Huaibei, beliau terlambat hampir 1 jam untuk pertemuan pertamanya. Malam itu, beliau meminta saya untuk mengajaknya minum dan meminta wanita-wanita cantik untuk menemani kami. Saya ingin menolak, tetapi Tuan Zhuo terlalu arogan dan memaksa saya melakukan ini untuknya. Saya terpaksa memerintahkan anak buah saya untuk mencari 4 wanita. Selain sepenuhnya mengabaikan tanggung jawabnya sendiri, Zhao Jidao menceritakan semua yang telah dilakukan Zhuo Hongru. Gao Yang mendengarkan dengan cemberut, ekspresinya muram. Jika Zhao Jidao tidak berbohong, maka apa yang dilakukan Zhuo Hongru memang sangat buruk. Jika masalah ini terbongkar, reputasi asosiasi seni bela diri ibu kota dan bahkan grup Xuanwu akan hancur. Zhuo Hongru anggota tim yang mana? Gao Yang menoleh ketiga pria di sampingnya dan bertanya. Demi kemudahan manajemen, grup Xuanwu dibagi menjadi 20 tim kecil. Setiap tim memiliki kapten yang bertanggung jawab mengelola semua urusan anggota grup. Setiap tim biasanya terdiri dari 10 orang. Misalnya, Gao Yang adalah kapten salah satu tim dan juga wakil pemimpin seluruh kelompok Xuanwu. Yang Suo, Dong Hegu dan Jiang Hua adalah anggota tim Gao Yang. Menanggapi pertanyaan Gao Yang, mereka bertiga berpikir sejenak. Beberapa detik kemudian, Dong Hegu menjawab, Zhuo Hongru, sepertinya dari tim ketua tim Wang. Ketua tim Wang. Gao Yang mengerutkan kening. Ya, kalau tidak, ketua tim Wang tidak akan begitu marah sampai membanting meja, kata Dong Hegu. Gao Yang merenung sejenak, lalu menatap Zhao Jidao lagi, dan berkata, Presiden Zhao, apakah Anda yakin tidak ada satu pun kebohongan dalam ucapan Anda? Tidak ada satu kata pun yang sengaja dimaksudkan untuk mendiskreditkan Zhuo Hongru. Melihat ekspresi Gao Yang sangat serius, jantung Zhao Jidao mulai berdetak kencang. Dia seharusnya tidak mengatakan hal itu. Melakukan hal itu tampaknya menyeretnya ke pusaran yang lebih dalam. Tetapi saat ini, dia berada dalam dilema dan tidak punya pilihan. Tuan Gao, saya jamin apa yang saya katakan itu benar. Ada juga orang-orang yang bisa bersaksi untuk saya. Selain saya, pemilik bar dan seorang wanita berambut biru, semuanya melihat Zhuo Hongru membunuh gadis itu malam itu. Zhao Jidao menelan ludah dan berkata dengan tegas. Gao Yang mengangguk sedikit dan berkata dengan suara berat, saya mengerti. Pada saat ini, Gao Yang tiba-tiba berdiri, maju 2 langkah, dan berjalan di depan Fang Yu. Apakah kita akhirnya sampai pada intinya? Zhao Jidao dan ketiga anak buahnya menatap Gao Yang. Perintah ketua tim Wang adalah untuk menangkap Fang Yu, dan dia tidak memberikan instruksi lain. Ketua tim Wang tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan Zhuo Hongru. Ketiga lelaki itu lalu berdiri, waspada dengan tatapan mata tajam, siap beraksi kapan saja. Zhao Jidao menatap Fang Yu dengan ekspresi bercanda. Tidak peduli apapun yang dilakukan Zhuo Hongru, dia adalah anggota kelompok Xuanwu, dan Fang Yu harus membayar mahal jika dia membunuhnya. Hasil terbaiknya adalah dijebloskan ke penjara, tidak diizinkan keluar, dan menghilang dari dunia. Fang Yu menatap Gao Yang yang berdiri di depannya dengan ekspresi yang tidak berubah. Gao Yang menatap Fang Yu dengan wajah tanpa ekspresi. Suasananya cukup hikmat. Ye Sengsui, yang berdiri di belakang, merasa gugup dan mengepalkan tinjunya. Dia bisa melihat bahwa situasi saat ini sangat tidak bersahabat dengan Fang Yu. Dia benar-benar ingin membantu Fang Yu, tetapi dia tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Tuan Huaixu menyampaikan salam hormatnya kepada Anda, Tuan Fang. Ketika suasana paling tegang, Gao Yang berbicara, membungkuk sedikit, dan mengulurkan tangan. Melihat kejadian itu, ketiga lelaki yang siap beraksi seketika mengubah raut wajah mereka dan saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Sebelum mereka sempat bereaksi, Fang Yu sudah mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Gao Yang. Dia benar-benar tahu tentang ini, kata Fang Yu dengan terkejut. Mengingat status Huaixu, masalah sepele seperti itu seharusnya tidak sampai ke telinganya. Gao Yang menoleh ke arah bawahannya yang tercengang dan berkata, kalian tunggu di luar. Saya ingin bicara dengan Tuan Fang. Ketiga pria itu menatap Gao Yang dengan tatapan kosong dan bingung.
Kapten, apa artinya ini? Kok tiba-tiba sikapnya terhadap Fang Yu berubah drastis, sampai dia berinisiatif membungkuk dan berjabat tangan. Bahkan saat menghadapi ketua tim Wang, dia tidak perlu berbuat sejauh ini. Gao, Tuan Gao, apa yang sedang Anda lakukan? Jiang Hua tampak linglung dan ingin bertanya. Nanti aku jelaskan. Kamu bisa keluar dulu, kata Gao Yang. Karena itu perintah sang kapten, ketiga lelaki itu tidak berani menentang dan berbalik untuk berjalan keluar. Zhao Jidao, yang berdiri di samping, juga memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan membeku di tempat. Gao yang meliriknya, dia pun menggigil lalu segera berdiri dan pergi. Fang Yu berbalik dan menatap Ye Sengshui. Ye Sengshui mengangguk dan berjalan kembali ke ruang dalam. Tak lama kemudian, hanya Fang Yu dan Gao yang tersisa di ruang tamu. Gao yang berdiri di depan Fang Yu, dan matanya penuh rasa hormat saat menatap Fang Yu. Dia tidak mengenal Fang Yu sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar nama Fang Yu ketika Fang Yu menjadi terkenal beberapa waktu lalu. Sebelum meninggalkan ibu kota, Huai Su, pemimpin salah satu dari 4 kelompok yang sulit dipahami, bertemu dengannya secara pribadi. Selama pertemuan ini, Huai Su, yang dianggap sebagai dewa dalam asosiasi seni bela diri ibu kota, menunjukkan rasa hormat kepada Fang Yu, yang sangat mengejutkan Gao Yang. Oleh karena itu, menghadapi Fang Yu sekarang, Gao Yang tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dia mengajukan begitu banyak pertanyaan sebelumnya, pertama karena dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dilakukan Zuo Hongru, dan kedua untuk memastikan apakah orang di depannya adalah Fang Yu yang disebutkan oleh Tuan Huaixu. Kesimpulan akhirnya benar. Pemuda di depannya adalah Fang Yu, yang sangat dihormati oleh Tuan Huaixu dan bahkan memanggilnya Tuan. Apa yang Huaixu ingin kau katakan padaku? Tidak perlu terlalu misterius, kan? Tanya Fang Yu. Dia memintaku membawakanmu sesuatu, kata Gao Yang. Oh. Fang Yu mengangkat alisnya dan duduk tegak. Cincin penyimpanan di tangan Gao yang menyala, dan benda seukuran telapak tangan yang terbungkus kain hitam muncul di tangannya. Fang Yu mengambil barang itu dari Gao Yang dan merobek kain hitam. Lalu, wujud benda itu pun terungkap. Ini adalah lampu kecil, bentuknya bulat, dikelilingi bahan perunggu, berongga di tengah dengan inti yang terbuka. Sumbu tidak menyala, jadi bagian dalamnya gelap. Tuan Huaixu berkata bahwa dia meminjam barang ini darimu dan sekarang dia akan mengembalikannya kepadamu, kata Gao Yang. Fang Yu memainkan lampu itu, melemparkannya dengan santai, lalu berkata sambil tersenyum, anak ini pasti punya sesuatu yang bisa kubantu, kalau tidak, dia tidak akan begitu proaktif. Kelopak mata Gao yang berkedut saat mendengar Fang Yu langsung memanggil Tuan Huaixu anak ini. Meskipun usianya yang pasti tidak diketahui, diperkirakan bahwa Lord Huaixu setidaknya berusia lebih dari 150 tahun. Di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, satu-satunya orang yang dapat memanggil Tuan Huaixu dengan sebutan, bocah, mungkin adalah para monster tua yang telah hidup selama 2 atau bahkan 300 tahun. Akan tetapi, karena Tuan Huaixu memanggil Fang Yu dengan sebutan, Tuan, maka wajar saja jika Fang Yu memanggilnya, anak laki-laki. Tuan Huaixu berkata bahwa Grandmaster Mo Xiu dari organisasi Ordo telah berbicara dengannya dan dia sangat prihatin dengan situasi di Huaibei, kata Gao Yang. Jadi Mo Xiu yang memberitahunya itu. Fang Yu tiba-tiba tersadar, lalu berkata sambil tersenyum tipis, karena dia begitu peduli, kenapa dia tidak datang langsung ke Huaibei untuk membasmi para prajurit yang kejam itu dan menghabisi para dewa juga. Tuan Huaixu punya urusan yang lebih penting, jadi. Gao yang menatap Fang Yu dan berkata, Tuan Huaixu bilang karena kau ada di Huaibei, kau pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Aku tahu dia akan berkata begitu. Fang Yu menggelengkan kepalanya, menatap lampu di tangannya, dan berkata, namun, lampu Dayan memang sangat berguna bagiku. Kalau begitu Tuan Fang, maukah Anda membantu kami? Tanya Gao yang ragu-ragu. Aku tidak akan membantumu. Aku akan melakukannya dengan caraku sendiri, kata Fang Yu. Saya mengerti. Gao yang berhenti sejenak dan berkata dengan nada meminta maaf, saya sungguh minta maaf karena membawa begitu banyak orang ke kediaman Tuan Fang malam ini. Terutama karena kita akan menghancurkan tempat berkumpulnya para pejuang yang kejam nanti. Sebelum Gao yang dapat menyelesaikan kata-katanya, ia menerima pesan Ki sejati dari bawahannya. Tuan Gao, saya baru saja menerima kabar bahwa sekelompok besar prajurit yang kejam telah muncul di Tuan Fang, saya harus pergi. Kalau ada perintah, silakan datang ke saya, kata Gao Yang. Baiklah, lanjutkan saja, kata Fang Yu. Gao yang mengangguk dan berjalan keluar rumah. Tak lama kemudian, semua orang dari asosiasi seni bela diri meninggalkan apartemen dan meninggalkan komunitas tersebut. Fang Yu duduk di sofa, menatap lampu Dayan di tangannya, matanya bergerak sedikit. Sepertinya aku akan sibuk malam, Tuan Fang. Ye Sengshui berjalan keluar ruangan, dan Hong Lian, yang sedang menggosok matanya dengan mengantuk, mengikutinya. Hong Lian memang bermentalitas seperti anak kecil. Hanya dalam sehari, orang yang ia andalkan berubah menjadi Ye Sengshui. Aku harus keluar sebentar, mungkin butuh 2 atau 3 hari. Fang Yu menatap Hong Lian dan berkata, selama ini, tolong bantu aku mengawasinya.
Ya, Ye Sengsui mengangguk. Fang Yu berbalik dan berjalan ke balkon, melompat keluar, dan terbang menjauh. Alun-alun kota Huaibei Nandu. Ini adalah alun-alun terbesar di Nandu. Dulu, banyak orang berkumpul di sini pada malam hari untuk berjalan-jalan atau berdansa setelah makan malam. Namun sejak munculnya para pejuang yang ganas, alun-alun kota menjadi jauh lebih sepi. Namun malam ini, berbeda. Seorang pengembang real estate mengadakan acara merek di alun-alun kota dan mengundang beberapa selebriti terkenal untuk hadir. Sejak setengah bulan lalu, pengembang real estate ini meluncurkan publisitas besar-besaran untuk acara merek yang akan diadakan malam ini. Jika Anda pergi ke alun-alun kota malam ini, Anda tidak hanya dapat menyaksikan pertunjukan bintang-bintang besar, tetapi juga berkesempatan memenangkan banyak hadiah. Di bawah godaan seperti itu, banyak orang masih tergoda. Lagi pula, ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan pertunjukan bintang-bintang besar secara gratis. Selain itu, sebagai kota pusat Huaibei, Nandu selalu memiliki kemampuan keamanan yang kuat, dan hampir tidak ada insiden serangan oleh pejuang yang melakukan kekerasan. Oleh karena itu, hingga pukul 8 malam, masih ada hampir 4.000 orang berkumpul di alun-alun kota. Semua orang duduk di tempat duduknya, melihat ke arah panggung di depan mereka. Banyak sekali orang di sini. Tidak akan ada prajurit yang brutal muncul malam ini, kan? Seorang staf perempuan yang berdiri di samping panggung bertanya dengan gugup kepada staf laki-laki di sebelahnya. Ini Nandu, asosiasi bela diri Huaibei tidak jauh dari sini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jawab pria itu. Tetapi persatuan bela diri sudah berkali-kali memperingatkan kita agar tidak keluar pada malam hari, kata wanita itu dengan suara rendah. Itu juga peringatan bagi orang-orang di daerah lain. Kita akan baik-baik saja di sini. Kita bisa mengadakan pesta sebesar itu, harus disetujui oleh asosiasi seni bela diri. Karena mereka setuju, tidak akan ada masalah. Pria itu berbicara dengan bebas, lagi pula, perusahaan kita adalah pengembang properti terbesar di Huaibei. Tidakkah kau lihat semua penjaga keamanan di sekitar sini? Mereka disiagakan untuk mencegah situasi berbahaya. Jangan khawatir. Wanita itu menoleh dan melirik hampir 100 petugas keamanan yang berdiri di kedua sisi, dan dia merasa jauh lebih tenang. Saat ini, di lantai atas Hotel Bintang 5 di sebelah alun-alun. Seorang wanita berdiri di depan jendela Prancis, menatap kerumunan besar orang di alun-alun, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kalau ada orang di dekatnya saat ini, mereka pasti akan takut melihat wajahnya. Karena separuh wajahnya tertutup garis-garis hitam. Sebaliknya, separuhnya lagi menampilkan penampilan yang cantik. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu hotel. Masuklah, kata wanita itu, suaranya dingin. Seorang lelaki tua berjubah hijau berjalan masuk dari pintu ruangan. Pria tua ini, seperti wanita itu, separuh wajahnya tertutup garis-garis hitam. Bagaimana kabarmu? Tanya lelaki tua itu. Semua orang sudah berkumpul, dan tinggal selangkah lagi, kata wanita itu dengan dingin. Orang tua itu berjalan ke jendela Prancis, memandang sekelompok orang di bawah, lalu mengangguk. Ya, aku benar tentangmu. Kau sangat cocok menjadi orang suci dari Sekte Wushen. Tidak, Uskup Agung sudah meninggal, dan Sekte Wushen telah bergabung dengan klan Xuanming kita. Kau seharusnya menjadi orang suci dari klan Xuanming. Pria tua itu tertawa dingin. Wanita itu melirik pria tua itu dan berkata, aku tidak tergabung dalam kelompok manapun. Aku hanya melayani Raja Abadi. Kau tak perlu menekankan hal ini. Aku juga setia kepada Raja Abadi. Tapi sikapmu berubah begitu cepat. Jika aku tak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati, kata lelaki tua itu dengan mata menyipit. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidup saya. Anda tidak perlu terus-menerus menyebutkannya, kata wanita itu. Orang tua itu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Semenjak wanita ini mendapat dukungan dari Raja Abadi, dia menjadi agak lupa akan asal-usulnya. Orang tua itu harus mengetuk pintu sepanjang waktu untuk membuat wanita itu mengingat kebaikan klan Xuanming padanya. Jika kita berhasil malam ini, kita bisa memberikan lebih dari 4.000 potong daging dan darah kepada Raja Abadi. Pria tua itu memandang keluar jendela dengan senyum nakal di wajahnya, pencapaian ini sudah cukup bagi Raja Abadi untuk memberi kita hadiah besar. Kita berhasil dulu. Aku punya firasat buruk tentang ini, kata wanita itu. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah dan dia berbalik menatap wanita itu. Pada saat ini, mata ketiga terbuka di dahi wanita itu. Mata ini juga diberikan kepadamu oleh Raja Abadi, kan? Kata lelaki tua itu dengan sedikit cemburu. Ya, ini mata nubuat. Aku bisa menggunakannya untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan, kata wanita itu. Tapi dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa melihat apa yang akan terjadi paling lama 5 menit ke depan. Cepat periksa, jangan sampai ada kecelakaan dalam misi malam ini, kata lelaki tua itu. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, menutup matanya, dan hanya membuka mata ketiga di dahinya. Ada bola mata kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam mata Nabi, semuanya berputar liar. Setelah beberapa saat, wanita itu membuka matanya, dan cahaya dingin yang mengerikan menyambar matanya.
Ada banyak prajurit di atas level Grandmaster yang akan tiba sebelum serangga beracun kita beraksi. Lagi pula, orang itu juga ada di sini. Suara wanita itu terdengar dingin. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Lokasi kawanan serangga beracun itu telah ditemukan. Kata wanita itu sambil menggertakkan giginya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya lelaki tua itu dengan wajah muram. Ekspresi wanita itu sangat dingin, dan gelombang niat membunuh keluar dari tubuhnya. Setelah melihat laki-laki itu, amarah dan kebencian di hatinya meledak sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Teriak lelaki tua itu. Wanita itu pun sadar dan jauh lebih tenang. Kita harus pergi dari sini, kalau tidak kita akan segera ketahuan. Juga, segera perintahkan serangga-serangga beracun itu untuk bubar dan kembali ke tempat berkumpul mereka. Operasi malam ini dibatalkan, kata wanita itu dingin. Operasinya dibatalkan. Ini kesempatan sekali seumur hidup, kata lelaki tua itu dengan mata terbelalak. Jika kita tidak membatalkannya, kerugian kita akan lebih besar. Teriak wanita itu dengan dingin. Orang tua itu menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, dan melirik ke arah alun-alun di bawahnya dengan enggan. Awalnya, kami dapat menyediakan lebih dari 4.000 tubuh daging dan darah kepada Raja Abadi malam ini, yang akan menjadi kontribusi yang sangat besar. Namun sekarang, kita hanya bisa dipaksa untuk membatalkan tindakan tersebut. Dia tidak mau menerimanya. Tidak adakah jalan lain? Tanya lelaki tua itu. Mungkin, tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Fang Yu akan datang 5 menit lagi. Kalau kau tidak mau pergi, tetaplah di sini, kata wanita itu dingin lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Fang Yu. Pria tua itu terkejut dan segera mengikuti langkah wanita itu, meninggalkan ruangan, sambil berjalan bertanya, bagaimana Fang Yu tahu lokasi kita? Aku juga tidak tahu, jawab wanita itu dingin. Fang Yu melayang di udara, pada ketinggian hampir 500 meter. Dia memegang lampu Dayan di tangannya dan memasukkan energi sejati ke dalamnya. Panggilan. Sumbu pada lampu langsung terbakar, memancarkan cahaya biru muda. Setelah Fang Yu melafalkan mantra, lentera Dayan meninggalkan telapak tangannya dan terbang ke langit. Lentera Dayan dengan cahaya biru redup melayang di langit malam. Ciri paling jelas dari aura para abadi adalah energi kematian. Aku tidak bisa menirunya, energi jahat. Benar, banyak sekali energi jahat. Mata Fang Yu berbinar dan dia mengulurkan tangan kanannya. Wow, sejumlah besar energi jahat terpancar dari tangan kanan Fang Yu dan melayang menuju lentera Dayan di atas. Setelah menyerap roh jahat, lampu Dayan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang lebih kuat. Lalu, ia terbang cepat ke arah depan. Fang Yu segera berangkat dan mengikutinya. Di ruang terbuka di luar alun-alun kota, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Gao yang berdiri di sana. Tuan Gao, Tuan Gao. Ma Fan berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. Tenanglah dan katakan padaku apa yang terjadi. Gao yang mengerutkan kening dan berbicara. Ma Fan terengah-engah dan berkata, baru saja aku membawa timku untuk mencari gedung-gedung kosong di dekat sini. Kami tidak menemukan jejak para prajurit yang ganas itu, tetapi kami bisa dengan jelas merasakan sisa napas mereka. Sepertinya mereka menerima berita itu dan melarikan diri. Melarikan diri. Apakah ada di antara kita yang membocorkan berita itu? Nada bicara Gao yang tiba-tiba berubah dingin. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.